Tapi Paulus ini gimana sih? Kok bisa hamil dia? Senyum ya, aduh. Hai. Dijawab dulu lagi saya. Ini mesum ini. Lihat orang cantik lupa Tuhannya dia. Kurang ajar. Orang-orang ajar ini. Hati-hati, Ukti Natali nanti disembah nanti. Hati-hati. Oh iya, dia suka nyembah manusia, hati-hati ya. Enggak, dari cerita Dominik saya kok malah bingung. Sudah tahu ya, itu yang ditemukan itu bertanduk. Badannya menyala. Kok dia ngaku kiai, dia percaya gitu loh. Kayak mana ini kamu Dominik? Aku percaya dia mengatakan kiai, jadi aku mendekat. Iya kok percaya, wong bentuknya saja kayak gitu kok kamu percaya? Dengar dulu kan. Kecuali kalau dia pakai jubah ya, wajahnya berseri, pakai tutup kepala, ikat kepala gitu loh, terus ngaku kiai. Nah kamu percaya? Wong bentuknya, modelnya, wujudnya aja sudah wujud iblis. Lah kenapa kamu percaya dia ngaku sebagai kiai? Iya kan di situ saya bantah, nggak ada kiai seperti kamu, saya bilang. Setahu saya kiai orangnya. Ya memang nggak ada. Lah kenapa kamu dibalikan lagi, Bang Thomas, dibalikan lagi. Ketika ada orang mengaku Yesus, kenapa tidak bantah? Oh Yesus nggak pernah pakai jubah merah. Ya, di dalam Alkitab jubah merah itu lambang kesesatan. Kan aku bantah juga Yesus di situ. Dia pakai baju merah. Tahu saya Yesus tidak pernah pakai baju merah, saya bilang. Lah kenapa kamu percaya kalau itu Yesus? Karena dia menyebut namanya Yesus. Apa alasannya? Apa alasannya Yesus pakai baju merah? Baju putihnya dicuci. Aku nggak tahu lah itu namanya. Akan ada alasan. Kenapa kamu biasanya Yesus ini pakai baju putih loh? Baju putih tidak, baju putih saya lagi dicuci nih. Iya. Itu harus ada alasan. Contoh saya, mimpi saya ini jelas, tegas. Saya tidur di kos-kosan. Nah, dalam mimpi saya ada laki-laki kos-kos juga di tempat saya, di samping kos-kosan saya. Ini mimpi saya, ini jelas. Nah ternyata, cuman saya heran kok ini ngaku laki, botak pula, hamil lagi. Gimana ceritanya? Tadi Bang Dalbo bilang mimpinya di Bible. Pengakuannya kepada ibu kos-kosan, dia laki-laki, maka dipersilakan dia. Nah, kenyataannya ketika dia meninggalkan kos-kosan, ada kabar, Dalbo, yang di samping kos-kosanmu itu dia hamil loh. Wah, kok bisa, dia kan laki. Nah itu. Nah ternyata saya bergabung di Apologet. Nah saya menemukan data itu. Wah. Nah ketika saya tanya Kristen, Paulus ini laki apa? Nah laki, rasul. Tetapi kenyataannya di Bible dia hamil. Iya, jadi gini aneh itu Dominik gitu loh. Kamu juga tidak bisa memvalidasi siapa yang menemui kamu itu adalah Yesus yang asli atau bukan. Kalau itu asli, coba dari sekian banyak wajah Yesus yang ada di gambar internet, yang mana itu yang menemui kamu? Iya, yang ini di internet. Nah, itu tuh coba ada Kak Natali tuh. Coba yang mana? Yang pakai baju berat. Yang itu. Itu yang mana? Yang mana yang nemui kamu? Yang itu? Tidak ada ya. Yang mana? Tidak ada. Nah, itu baju merah tuh. Mana? Yang tangannya angkat. Ini tangannya angkat. Ini belum di rebonding kayaknya ini, parah. Ya Allah. Belum di smoothing guys. Yang mana? Ini merah. Tapi yang angkat tangannya ini, yang mana? Itu yang tadi tuh. Nah itu tuh. Ini yang matanya sipit-sipit ini. Bukan, sebelah atas itu, sebelah atas. Yang terbakar jantungnya. Terbakar? Lah ini bajunya nggak merah, kok jantung terbakar. Bajunya nggak merah ini, bajunya putih itu. Iya begitu, tapi dia baju merah. Oh, bukan yang kayak gini. Bukan. Kayak gini bukan. Ini ada yang gundul juga bukan.
Tidak tahu Yesus itu yang mana tuh. Lah kamu saja nggak yakin Yesus yang mana? Kenapa kamu meyakini bahwa menemui kamu itu adalah Yesus? Karena dia mengatakan Apa? diri Yesus. Ini gaun baru ini kayak gini. Bukan itu. Nah, tuh merah. Ini kalau misalkan Bang Dominik, misalkan saya pakai baju merah, pakai wig, terus dandan mirip Yesus, saya katakan pada kamu, aku Yesus, kamu percaya? Di situ aku mimpi Mbak Natalia cantik sekali. Oh, suwe ini orang. Mulai itu udah mulai Namanya itu. juga Oten. Kau kalau nyenggol-nyenggol aku tanya ya. Kamu tadi dari awal cerita, kamu udah berstatement katanya dulu awalnya mau mualaf. Emang apa yang udah kamu pelajari di Islam? Itu Kamu tadi karena disclaimer gitu udah mau mualaf. Apa yang kamu pelajari? karena mimpi itu tidak ada pelajarannya dalam Islam saya. Karena mimpi Kan kamu itu, bilang awalnya mau masuk Islam, terus mimpi. Nah, awalnya itu apa alasannya? ya awalnya alasannya saya tertarik begitu dengan ajaran Muslim. Ajaran apa aja yang udah kamu pelajari? Ya saya bukan pelajari, saya melihat. Iya apa? Katanya ada ajaran. Iya ajaran apa aja? Kan berarti kan kamu mempelajari ajaran itu. Kalau kamu bilang itu ajaran, apa yang udah kamu pelajari? Melihat, bukan Apa? pelajari, melihat cara Apa? sembahyang, begitu, cara segi macam perempuannya, sopan pakaiannya, begitu kan? Nah, jadi saya ada tertariknya di situ, begitu. Namun ketika mimpi itu datang, aduh, lalu blunder, nggak jadi. Oh, karena melihat-lihat ya memang Oten tuh memang gitu. Kalau orang mencari duniawi memang karena apa yang dilihat di sekelilingnya memang gitu. Dan ceritanya dia juga udah ngibul. Iya, dia kira orang Islam itu bisa dikibulin ya nggak bisa dong. Iya. Tetapi ketika aku melihat kamu, aku jatuh cinta dan ingin memualaf. Apakah ada nona terima aku Kau mau mualaf, kau nggak mualaf, Islam nggak butuh kau, apalagi aku juga nggak butuh kau, nggak butuh, nggak butuh. Aduh. Kau mau Dom, mualaf, gimana, kau mau Dom? tetap di neraka jahanam, itu pilihanmu. Yang pasti sampai kapanpun ngapain aku milih kau, ngapain? Kau botol iya, nggak beriman iya, nggak sunat iya, ngapain? Sedangkan aku punya suami, suamiku ganteng, beriman, pinter, cerdas, sunat. Ngapain tukar sama kau, diretur sama barang kayak kau? Aduh. Kaya pula ya. Alhamdulillah kaya pula. Kaya kamu ini kere, jelek lagi. Dominik wifi aja, wifi tetangga. Gimana? Tidak masalahnya jelek lagi, kere pula. Orang timur tuh Bang Dalbo. Otaknya pun nggak beres lagi ya Bang Dalbo ya. Otaknya nggak beres pula. Aduh. Bukan begitu abang. Kan ini Natalia ini punya suami. Saya lihat suaminya itu ganteng loh. Oh ganteng Kalau banget. saya sendiri ini orang ganteng bang. Saya sendiri dalam ini orang ganteng. Malu saya. Malu. Nah anda ini kan Tapi Bang Darbo kayaknya gantengan Dominik kok. Kita pengen lihat nih Dominik coba on cam. Nggak Pengen bisa. lihat kegantengannya Dominik nih. Sudah, beliau pernah open cam. Kalau abangku itu Bang Dalbo ganteng seganteng itu saya. Karena orang timur tuh kan. Enggak. Jangan, Bang. Ngeklaim Bang Jangan, Dalbo Bang. kayak dia mukanya aduh. Beda Kemarin- lah muka orang kemarin si pintar. Dominik Sama ini orang open beda. cam. Izin dulu. Pecah screenku sebelah kiri. Tunggu dulu. Saya mau beli rokok. Natalia, ini ya, Diana dulu ya. Saya mau beli rokok. Tapi aku bukan moderator ya dia. Moderator ya? di sini Oke, ada. oke. Ya, lanjut dulu. Saya mau beli rokok. Ya gini ya, muka petak mau nyamain dengan muka orang yang nggak pernah makan babi. Ih, ya beda jauh lah. Muka pemakan babi mau ngeklaim mukanya sama kayak Bang Dalbo. Aduh, muka gila ten. Bang Dalbo orang ganteng sama seperti aku gantengnya. Kalau kakaknya ganteng pasti adiknya ganteng dong. Parah nih orang. Parah banget ngeri. Memang di Kristen tuh boleh ya kegatalan godain istri orang tuh boleh ya di Kristen ya? Kan di Kristen kan perintahnya Hosea 1:2 kan disuruh kawini pesendal. Kok malah kau kegatalan sama istri orang? Istri orang bukan pesendal loh. Loh, kan bisa berpoligami.
Poligami itu kan laki-lakinya satu, istrinya banyak, kucluk. Ya ini memang botol ya gini nih. Kecuali Hosea 1:2 boleh laki-lakinya banyak, perempuannya satu, karena memang disuruh kawinin perempuan sendal. Perempuan sendal dipakai rame-rame. Kena kau. Hosea 1:2 kawinilah seorang perempuan sendal dan beranakanlah anak-anak sendal, karena negeri ini telah bersendal hebat membelakangi Tuhan. Sampai hafal aku. Mas, yang namanya lawan kita nggak bisa kalah, dan bisa menang kita. Udah jawab, kenapa kok nggak kawinin perempuan sendal? Kenapa kok malah gatel godain istri orang? Kan nggak boleh, disuruhnya kan kawinin perempuan sendal. Istri orang bukan pesendal loh, hei. Kan ada ayatnya bisa berpoligami. Gimana sih marah-marah ini? Poligami itu apa, Kucluk? Poligami kan bisa beristri 2 gitu. Istri 2 apa suami 2? Suami 2 dan ya. Mana ada, ini memang ya pemakan babi ngepet ya gini nih memang katanya. Pemakan babi ngepet memang dia. Poligami katanya boleh bersuami 2. Kucluk. Udah jelas poligami itu istrinya yang banyak, lebih dari 1, suaminya tetap 1. Memang ini muka peta, ini pemakan babi ngepet ini. Terus gimana? Kau gimana? Udah ini? Udah kawinin perempuan sendal? Udah belum? Udah kawinin perempuan sendal belum? Nggak adil gitu. Masa suami aja yang beristri 2, masa istri nggak bisa suami 2 sih? Nah inilah bedanya ya. Kemuliaan wanita di Islam itu berbeda dengan di Kristen. Berbeda dengan kau punya ya. Kalau di Islam wanita itu mahal, ya nggak boleh dipakai rame-rame, nggak boleh. Wanita itu terlalu mulia, nggak boleh disentuh orang, dipakai rame-rame nggak boleh. Tapi dengan di Bible gini, di Bible tuh kayak gini. Aku nggak mau nge-framing ya. Aku pakai data ya, Nah, tapi kalau di Bible itu kayak gini malah. Kawinilah seorang perempuan sendal. Sendal rek. Disuruh kawin sama perempuan sendal. Ini Tuhan loh yang ngomong. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sendal dan peranakanlah anak-anak sendal. Karena negeri ini bersendal hebat dengan membelakangi Tuhan. Aduh ngeri kali nih. Beda ya. Kalau wanita nggak boleh, harus menjaga kemaluannya, nggak boleh dipakai rame-rame. Jangan boleh tuh. Ya aduh. Apa ini sendal-sendal? Kenapa nggak ada sendal yang mau sama kau? Jangan disebut kemaluannya. Itu kan rahasia dong. Kenapa nggak boleh? Di Bible-mu malah bukan kemaluan lagi, disebut zakar lah, susu lah. Kok parah? Di Bible nggak boleh. Iya, dimaklum aja. Ini ya, aku kasih kau tips nih. Kalau kau pengen berkawin dengan sundal, bayarannya murah banget kakak, murah banget ya. Nih, bila engkau tidur dengan pelacur, aduh tadi akunku ya. Bila engkau tidur dengan pelicir, engkau bisa membayar hanya seharga roti. Aduh murah banget kakak, murah banget. Nah, murah banget nih. Karena bagi seorang sendal, sepotong rotilah yang penting. Amsal 6:26 nih. Murah banget kakak. Makanya memang disuruh kawinilah perempuan sendal itu murah banget. Murah 2.000. Iya, roti 2.000 ada tuh, banyak tuh roti. Roti di toko-toko kesayangan Anda ada tuh yang 2.000 dapat lah. Murah loh. Jangan nekat kamu sok-sokan godain istri orang yang kau godain pun juga seorang muslimah. Mahal, nggak bisa kau pakai, nggak bisa jadi pesendal. Muslimah nggak boleh jadi pesendal. Coba dulu. Coba dulu, kau lah nyoba perempuan sendal. Kau pikir aku sendal? Kau main lah dengan pesendal. Murah loh bayarnya, cuma pakai roti. Bayarnya pakai roti. Nih. Ya, udah. Nah, ketawa deh, bayangin dia. Ini pesendal mukanya kayak apa ya, baru kayak roti ya. Aduh. Roti jelai ya, roti jelai pun boleh lah, roti jelai. Yang ada bau tai-tainya dikit gitu ya. Boleh. Boleh, gimana? Kalau Mbak Natalia setuju sih, aku temuin boleh. Ya setujunya kan kok sama pesendal. Loh, kan Mbak Natalia bukan pesendal. Ya memang saya bukan pesendal, makanya kok nggak bisa sama aku. Kau tuh disuruh kawin ini perempuan sendal. Ini Tuhan kau loh yang ngomong nih. Ini gede nih. Kurang gede apa nih tulisan Tuhan di sini terpampang nih, melotot nih, melotot.
Disuruh kawini perempuan sendal, weh. Perempuan Lihat. sendal. Nah, Nggak ada, nggak ada kah pesundal yang mau sama kau? Nggak ada kah sendal-sendal mau sama kau? iya, karena pesundal itu tidak mau sama saya, makanya aku tuh suka sama Neng Alia. Aduh, pesendal aja yang murahan nggak mau sama kau, apalagi aku. Ya, kok kasih lah roti. Ini loh, kau bisa membayar hanya seharga roti. Kok kasih lah roti, Dominik? Masa kau nggak mampu beli roti? Aduh, Enggak jadi lah. kau bayar lah pakai roti. 2.000 ada, 2.000. Kenapa? Aku Kok kan bau paling, makanya nggak ada sendal yang mau sama kau. gini aja. Dominik, saya mau tanya nggak, kalau pesendal di timur kayak apa ya? Coba dong spill. Pesundal itu di timur enggak tahu, Bang. Allah, sok kau ini bilang nggak tahu. Enggak tahu ya. Coba lihat spill aja itu. Modelnya kayak apa? Gimana ya? Coba spill. Gimana? Kamu Yang udah nolak kau lah, yang udah nolak kau, kata kau kan kau udah ditolak. Yang mana yang nolak kau? Yang mana itu? Karena Mbak Natalia kan belum menolak aku. Udah Aku bukan tadi dari pesundal, pertama aku udah bukan nolak. pesundal, setan, setan. Pemakan babi ngepet, aku bukan pesundal. Karena aku tadi bilangnya bukan Mbak Natalia pesundal, tapi aku bilang Mbak Natalia itu cantik sekali. Gitu. Kau bolehnya kawini sendal, kucluk. Nggak boleh leh. Orang bilang begini, sekeras apapun batu bu, hatinya perempuan tetap hati. Alah, muka kau. Nih, kau kawini perempuan sendal ya. Kau kawini perempuan sendal. Kak Natalia ada tamu ini. Ya, diskusi ya. Oke. Halo, Ada tamu di bawah. Halo. selamat pagi. Oke, pagi dong. Ya, bagaimana kabarnya semua di sini? Sehat? Agama apa? Agama apa? Kristen. Yang agama apa? Oh, Kristen. Oke, nyimak dulu ya. Atau mau langsung ngomong nih? Ya. Iya apa? Mau langsung ngomong? Soalnya Dominik tuh kegatalan dia nyari sendal-sendal dia. Kan sama-sama dari Kristen tuh kamu dengan dia. Ada Iya. apa yang mau disampaikan mengenai pesendal? Kalau saya sih mengenai ayat itu sih no comment. Saya mau tanya dulu bentar. Yang kalau kamu lihat sikapnya Dominik yang Kak tadi, respon kamu gimana? Pendapat kamu gimana? Oh, saya baru masuk sih, nggak perhatikan sepenuhnya sikapnya. Ya udah, lanjut. Ya. Mari. Jikalau misalnya diizinkan saya bertanya, boleh nggak semua yang ada di sini? Boleh. Nanti ditanya balik ya tapi ya. Ya, siap. Ya. Oke. Saya mau bertanya kan, ini kan Mbak Natali membahas ayat tentang persundal kan dalam Alkitab. Nah, terus saya mau bertanya begini Mbak. Dalam sebuah Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 228, perempuan itu memiliki hak dan kewajiban sama seperti laki-laki. Nah, sedangkan ada satu sisi perempuan itu tidak malah memiliki hak untuk bisa berpoliandri sama seperti laki-laki juga bisa berpoligami. Misalnya kalau dalam hadis Ibnu Majah ayat nomor 1931 dikatakan bahwa Nabi itu melarang perempuan untuk berpoliandri dengan laki-laki lain selama laki-laki itu memiliki seorang istri. Nah, bagaimana ini? Sedangkan dalam Islam dikatakan tadi yang saya simak ya, perempuan itu memiliki derajat yang mulia, bahkan dikatakan memiliki hak dan kewajiban sama seperti laki-laki. Ya, silakan. Cek. Oke, Bang Eri mau masuk dulu Ya, atau langsung mau tak aku? jawab ya. Silakan. Kamu tentang Al-Baqarah 228 ini konteksnya beda, bukan kewajiban keseimbangan kewajiban di situ tentang hak para istri pada saat hukum perceraian. Kamu lihat, para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka, menunggu 3 kali huru suci atau haid. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.
Nah di sini konteksnya tentang perceraian, aturan perceraian, bukan keseluruhan dalam arti tentang pernikahan yang kamu katakan tadi di dalam surat An-Nisa, bahwasannya laki-laki itu kalau mampu boleh memiliki istri lebih dari satu, bahkan 1, 2 atau 4. Nah kalau bisa berlaku adil cukup, kalau bisa berlaku adil boleh, tapi kalau tidak bisa itu cukup 1 saja. Itu beda konteksnya ya. Di sini seimbang kewajibannya itu tentang perceraian. Begitu Bang Hyang. Oke. Gini, ya. aku pakai data ya. Ini dari Al-Qur'an ya kan. Ini ada tafsir dari, aku tunjukin ya. Aku tunjukin. Yang dimaksud, soalnya ini lengkap sama hadisnya. Ya, jadi ini udah panjang kali nih, panjang kali. Ini tafsir Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir dari surat yang kamu tanya nih, Al-Baqarah 228. Bentar, kembalikan ke tafsir Ibnu Katsir. Panjang banget soalnya. Mana sih tadi? Banyak. Intinya gini nih, bentar. Intinya itu samanya itu hak yang sama tuh kayak suami makan, istri juga harus makan. Suami menggunakan pakaian, maka istri juga harus menggunakan pakaian. Ini tafsir Ibnu Katsir ya. Gedein. Mana lagi tadi? Terlalu panjang ini loh. Nah ini loh, beliau bersabda, ini Rasulullah ya nih. Wahai Rasulullah memberinya pakaian ketika ini. Beliau bersabda bahwa kamu memberi makan, nih kamu memberinya makan ketika kamu makan, memberinya pakaian ketika kamu memakai pakaian. Nih, tidak memukul wajahnya, tidak mengolok-olok dan tidak meninggalkan dia kecuali di rumah. Jadi ya ini, kesamaan haknya tuh begitu. Jadi kalau suami makan, istri juga harus makan. Suami berpakaian, istri juga berpakaian. Nah, kembali ke tentang yang tadi kamu bilang, masalah poligami, poliandri ya. Ya ini sangat berbeda jauh ya konsepnya ya. Kenapa kamu mengatai kok laki-laki boleh poligami sedangkan wanita tidak boleh poliandri? Padahal haknya sama. Hak sama sudah saya jawab dalam hal segi makan, pakaian. Tapi perbedaan di sini mengenai poliandri dan poligami, beda lah. Coba kamu kan punya mama kan? Kamu udah nikah belum? Kamu udah nikah belum? Ya belum. Belum. Berarti kamu punya seorang ibu kan? Punya seorang ibu. Naluri wanita yang normal, wanita yang sehat, ya, akal sehat, jasmani, rohani sehat, dia nggak akan mau tubuhnya itu didatangi 2 laki-laki. Pasti dia takut. Jadi nggak ada wanita di agama manapun ya, kalau wanita itu normal, ya wanita normal nggak akan rela dirinya itu dipakai sama laki-laki lebih dari 1. Itu wanita takut, pasti takut. Nggak tahu kalau misalnya mamakmu ya, misalnya mamakmu ternyata pengen punya laki-laki lebih dari 1 gitu ya, pengen didatangi, di apa-apain sama wanita sama laki-laki lebih dari 1 ya, saya nggak tahu. Karena kalau wanita menginginkan lebih dari 1 laki-laki, waduh, itu wanita apa itu? Bukan kodratnya wanita itu, bukan kodratnya wanita baik-baik, itu namanya pesendal. Itu namanya pesendal kalau pengen dipakai rame-rame. Yang pesendal nanti Dominik apa nanti? Nanti dia pengen lagi. Ya. Coba lah tanya saja sama mamamu. Mamamu mau nggak dipakai sama laki-laki lebih dari 1? Mau nggak? Kalau mamamu itu wanita baik-baik, wanita yang normal, dia akan jijik. Nggak akan mau. Nggak bisa wanita baik-baik itu mau dipakai rame-rame, itu nggak ada yang mau. Beda dengan laki-laki, naluri matanya itu memang menyenangi dengan hal-hal yang indah. Makanya laki-laki itu dikasih izin, boleh dia kalau menikahi wanita lebih dari 1, tapi ada syaratnya, harus adil. Dan kalau tidak mampu adil, ya udah 1 aja cukup. Justru hanya di kitab suci manapun ya, yang mengatur kalau tidak bisa adil, nikahilah 1 saja, itu hanyalah di Islam, hanya di Al-Quran.
hanya di Islam. Tapi kalau di kalian ya saya heran ya. Kamu bilang wanita kan harusnya haknya sama, bisa poliandri. Ya, saya justru di situ kaget gitu ya. Justru kamu malah membenarkan apa yang tadi saya bawa ya. Namanya juga kitabmu sendiri, Bible. Harusnya memang kamu setuju dengan Bible. Ukti, kalau seandainya gini Ukti, terus bapaknya 2, perempuannya 1, nggak ada aturan, berarti kan ya nggak ada yang melarang ya. Nah, terus kalau jadi anak, tanya pertanyaannya anak siapa itu, bapak yang mana itu. Makanya repotnya di situ. Karena di Hosea 1:2 saja Tuhannya berfirman, kawinilah seorang perempuan sendal, peranakanlah anak-anak sendal. Ini bagaimana nanti dengan status anaknya? Ibunya 1, tapi kalau dipakai rame-rame itu anaknya siapa? Ya bin rame-rame. Join. Rame-rame itu. Oke. Nah, tadi kan sudah dikatakan, sudah dijawab. Ya, oke. Kalau memang bicara hak dan kewajiban itu mengenai seputar tentang keadilan dalam berumah tangga, ya. Misalnya kalau istri makan, suami makan, istri pun harus makan dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang saya maksud di sini adalah, ya, dalam hal ini ya, apakah Anda sebagai wanita ya rela misalnya ketika diperlakukan secara tidak adil? Misalnya begini, Mbak. Ketika Anda tidak diperlakukan secara adil dalam arti seperti ini. Ketika Anda tidak diperlakukan secara adil dan kemudian suamimu berpoligami, apakah kamu maksudnya tidak adilnya tidak adil apa? Dengan cara ya ketidakadilan yang dimaksud di sini adalah ketika suamimu ya berpoligami ya, apakah kamu rela kasih sayang itu dibagi dengan orang lain? Oh, maksudmu kalau suami poligami itu saya rela apa enggak gitu? Nah, ya makanya Mbak, tidak semua orang ya, fakta di lapangan tidak semua. Loh, ya. Kamu saya belum jawab kok, makanya tidak semua orang gimana sih? Kamu nanya saya. Kamu tidak semua fakta di lapangan yang mengatakan saya belum bertanya. Diam dulu biar dijawab. Ya, saya bernarasi sedikit ya, sesuai panas dengan dia, sudah panas dia. Sudah panas dia. Panas. Saya dingin aja ya. Nah, misalnya, diam Dominik kau congor muncul. Oke, Bang diam dulu ya, Bang. Saya mau bernarasi sedikit, Bang. Nah, ketika misalnya ya, ketika ada seorang istri yang dipoligami, tidak semua perempuan yang bisa menerima keadaan seperti itu. Apakah Anda bisa menjamin fakta di lapangan yang mengatakan bahwa perempuan rela ya untuk dipoligami? Nggak bisa, tidak ada perempuan. Kamu diam, saya jawab. Kamu diam. Makanya ketika saya mengatakan ini berarti derajat wanita dalam Islam ini tidaklah setara seperti laki-laki. Kau tanya dia. Derajat wanita direndahkan. Dia nanya ada jawab sendiri, weh. Karena Tuhan lebih mementingkan keinginan syahwat dari laki-laki. Nanya aja keserupan. Nanya aja keserupan. Nanya aja keserupan. Aku mau jawab loh. Bisa nggak diam? Diam. Kalau saya katakan berkali-kali tidak ada bisa perempuan menerima keadaan itu kecuali perempuan gila. Bisa diem nggak sih? Bisa diem nggak? Izin dulu teman-teman. Derajat dalam Islam itu tidaklah setara. Oke, kau pilih yang mana, Bang? Iya, kau pilih yang mana? Seperti itu. Dijadikan istri poligami atau dijadikan istri pelacur menurut Bible? Oke, saya sepakat begini ya Mbak Natali, saya sepakat. Aku belum jawab belum tadi dia nanya saya sampaikan samamu. Kau pilih mana? Perempuan di Islam poligami atau perempuan di Kristen dijadikan pelacur? Tetapi dalam hal ini Allah tidak pernah memperlakukan keadilan dalam rumah tangga. Kau diam bisa sih. Yang bisa dipoligami di room ini, kamu lihat ya, di room ini yang bisa dipoligami itu wanita muslimah dan saya orangnya. Iya, makanya kamu bisa diam, makanya saya jawab. Dalam hal ini Tuhan tidaklah adil. Kok protes? Kok diam lah? Karena tidak ada. Apakah Tuhan tidak? Emang Bani anjing ini memang gini ya. Kita tertawa aja. Kita gimana sih? Gimana dia Ustaz Erwin sendiri tanya sendiri jawab. Tunggu ya. Kenapa saya katakan dia ini? Pada kenyataannya Bang, ini Biblemu ini tidak ada yang Kristen jalan wanita dalam Islam sangat direndahkan ya, karena cuma kan tiang lah, keserupannya ditahan dulu lah Roh Kudusnya. Kenapa jadi keserupan? Yang pertama, apologet Islam tidak ada ya khusus yang perempuannya, tidak ada yang janda. Nah di Kristen ini apologet Kristen perempuan ini janda, Ica janda. Aku pengen jawab dulu, Darni Oh, dia udah pergi ya?
Yalah, jawab dulu. Masih di bawah itu. Oh, dijawab. Kemana dia? Ada yang lucu nanya kepanasan sendiri, kejang-kejang sendiri, ya kan? Iya, Sudah kejang-kejang. ketakutan kalau dibalikkan dengan pesindil-pesindil. Kenapa dia kesurupan ya? Dia nanya loh sama aku dari tadi tentang poligami. Terus dia menyimpulkan nggak ada yang rela di poligami, nggak ada yang bisa katanya. Gimana sih? Laki-laki yang adil itu boleh poligami. Mengenai wanita, terima apa enggak di poligami? Enggak usah kok sok-sokan nyimpulkan. Saya sendiri orangnya, saya rela, saya ikhlas, saya ridho kalau suami saya poligami. Masalahnya apa? Poligami itu menikah lagi. Buru besar loh, ayah pokok. Poligami itu ibadah dan itu, nilai ibadah tuh pahalanya besar. Saya nggak akan melarang suami saya kalau dia ingin beribadah. Poligami itu menikah ya. Itu nggak ada masalah sama saya. Justru keuntungan bagi saya tuh dari dulu pengen suami saya poligami. Tapi suami saya sadar diri. Dia masih sadar dia belum bisa berlaku adil. Dia belum berani poligami. Karena poligami pertanggungjawabannya nggak cuma pertanggungjawaban kayak kalian kawini pesendal Enggak kayak gitu. Poligami itu tanggung jawabnya dunia akhirat. Semuanya. Apa yang dilakukan istrinya itu juga tanggung jawab dia. Makanya dia takut nambah istri lagi. Bukan karena apa, memang dia sadar dia nggak mampu. Tapi keuntungan bagi seorang wanita, saya sendiri, pribadi saya mau suami saya poligami. Untunglah buat saya, kenapa? Kalau istrinya lebih dari satu, istri dua misalnya, saya bisa bagi tugas nih ngurus suami, ya kan? Bisa bagi tugas. Tanggung jawab saya, gimana? Tanggung jawab saya berkurang. Tapi tanggung jawab suami saya yang bertambah. Suami saya menambah tanggung jawab, dia harus menafkahi istrinya. Jadinya ada 2. Jatah saya nggak boleh dikurangi, tapi dia harus menambahi jatah untuk istrinya yang baru. Saya nggak rugi, malah untung saya kalau kayak gitu. Boleh saya tanggapi sebagai laki-laki muslim? Boleh, silakan. Baik. Laki-laki. Nah, jadi kami sebagai seorang lelaki Islam, ya tidak mampulah, karena di situ bukan hanya sekedar diranjang dan sebagainya, ini lahir batin loh. Beda di Kristen. Nah kalau di Islam itu harus super kaya, kalau mau poligami harus super kaya. Di Kristen enak, modal roti boleh. Modal 20.000. Modal roti boleh. 20.000. Kalau di Islam bang, kalau tidak ada berderetan nolnya, jangan coba-coba. Karena harus adil. Kalau sumpama ya, istri pertama saya kasih 1 juta, istri yang kedua 1 juta juga. Itu harus seimbang begitu ya. Jadi kalau saya kasih 5 juta, istri kedua saya kasih 5 juta juga. Nah kalau hotel enak, istri pertama saya kasih roti harga 2.000. Wah, bukan istri sendal langsung kawinin sendal Bang Dalbo. Yang masalah itu istri satu, sampingannya banyak, makanya gratis saja. Nah itu masalah itu. Aduh, kasihan Mbak Natalia. Lebih parah lagi Bang Dalbo. Bagi Mbak Natalia ya. Lebih parah lagi Bang Dalbo. Oten ini poligami dipermasalahkan. Tuhan jadi poligami. Ya, poligami dipermasalahkan. Perkawinan sesama jenis kagak heran dia. Saya heran loh ya sama oten-otennya kayak gimana gitu. Enggak herannya gini loh. Saya doakan Bang Dalbo, semoga suaminya Mbak Natalia berpoligami ya. Nggak usah kok repot-repot doakan. Calon istrinya sudah saya bawa, cantik, semok, semelohai, au. Suami saya yang takut bertanggung jawab untuk poligami. Pertanggung jawabannya berat. Jadi kok nggak usah sok-sokan ya. Kau jangankan kau poligami, kau satu orang cewek aja nggak ada yang mau sama kau. Kau mau sok-sokan poligami. Bau. Sempak koyak kau. Aduh. Dominin jadi bulan-bulanan sejak pagi tadi. Parah iya, nih Oten. orang nikah dipermasalahkan, orang zina dibiarkan. Kayak mana ini kalian? Saya mau bertanya kepada Dominik. Apa sih alasannya Bang Dominik Pasundal ini menolak cintamu?
Kira-kira alasannya apa? Rotinya kurang enak kayaknya Bang Dalpo. Bau. Alasannya seperti Mbak Natalia tuh tadi itu kurang enak. Biasanya gini Bang maksudnya Dalpo. kurang enak ini maksudnya baumu kurang enak gitu. Bang Dalpo, kalau ditolak berarti punya domini yang masalah. Kalau ditolak punya domini yang masalah. Kan dia bertanya, dia jawab Bang, kurang enak. Maksudnya apa? Baunya Dominik ini kurang enak atau gimana? Ya mungkin pistolnya tidak lurus gitu. Oh, pistolnya. Ya Makanya itu. sunat kau. Ini soalnya dia nggak pernah masuk ke jamaah Tuhan itu loh. Dia nggak pernah masuk ke jamaah Tuhan. Gini loh. Coba Jadi ditanya, coba ditanya dulu, sudah berapa bulan tidak mandi Dominik? Dominik, kok udah berapa tahun nggak mandi? Mbak Natalia, biar nggak mandi tetap cantik. Gini loh ya. Kamu tadi bilang apa? Kamu bilang tadi alat au-aumu itu ya kan? Ya, alat au-aumu itu ya. Kayaknya kok memang ini pesendal-pesendal curiga. Soalnya kok nggak pernah masuk ke jemaah Tuhan. Soalnya orang yang nggak pernah masuk ke jemaah Tuhan ya, itu kayak kau gini nih. Kok kan nggak pernah masuk ke jemaah Tuhan. Soalnya kok kondisi gini. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaah Tuhan. Jangan-jangan Domini yang hancur ini. Makanya hancur, makanya pesendal nggak ada yang mau sama dia. Hancur. Enggak, ini kitabnya kok nulis itu kok secara waduh ya Allah. Ini kitab suci itu apa sih? Orang yang kamu pakai hancur, buah pelirnya hancur. Ya Allah. Berserak. Mampus kau Dominik. Kitab suci itu apa ini Dominik? Kamu malu nggak baca ini? Enggak ada malunya karena belum punya malu kau. Gimana bisa dia malu? Karena memang punya dia hancur Bang. Apalagi dia. Makanya enggak ada pesendal-pesendal yang mau sama dia, enggak ada. Mau disuruh kawini perempuan sendal, enggak ada yang mau. Sendal mau sama dia, enggak ada yang mau. Walaupun dibayar dengan harga yang murah, cuma dibayar pakai sepotong roti, ya. Enggak ada yang mau sama berarti dia. Itu gini Ukti, hancur bersenak telur gitu ya? Ya, enggak tahu lah, enggak bisa bayangin lah. Hancur pokoknya Bang. Hancur Bang. Gimana kalau udah barang hancur Bang? Hancur Bang. Walaupun dia sogok pakai roti pun enggak ada yang mau tuh pesendal itu. Enggak ada yang mau. Hancur barangnya Bang. Jangan cerot-cerot Bang Dalpo. Hancur pesenak telur, ganjel. Gus. Allah, saya nggak bisa bayangkan ya kalau ayat ini dibaca anak kecil, terus anaknya tuh tanya sama orang tuanya, ya Pak ini apa ini? Gitu jelasinnya gimana gitu loh. Tanya aku Dominik. Ayat suci kok kayak gini ya Allah ya Rabbi. Yang memahami ayat itu. Kalau aku kan bukan ayatnya Bang, kosakata yang dipakai ini loh, ya. Kenapa aduh ya Allah. Itu terbaik itu Bang Thomas. Ini firman Tuhannya Dominik. Ini kata-kata yang terbaik ini Bang. Itu sudah Orang pilihan. Kata-kata pilihan. Orang yang hancur buah pelirnya atau terpotong kemaluannya. Aduh berserak Dominik. Ngeri saya ngeri loh lihatnya. Hancur. Itu hati-hati loh, Domini nanti banting HP loh lah. Kayak gini, iman kau yang katanya kamu berat lebih iman kepada ini. Iman kamu kayak gini ini mengimani ayat-ayat kayak gini, Dominik. Ini sebabnya kamu nggak masuk Lagian Islam. kamu ngapain aja sih Dominik kok sampai hancur? Kamu ngapain aja? Kena kelanindes traktor mungkin. Apa jangan-jangan gini, gara-gara itu digigit sama pesindil ya kan, digigit sampai remuk. Itu cuma kali aja yang tahu. Kalau kata Bang Blender gini Bang Erwin,
main sama pesendal terus ternyata di dalamnya ada tabung gas, sendal jepit ketinggalan. Jadinya punya Dominic hancur. Aduh sakit perutku. Aduh Dominic, makanya kau jangan gila-gila kau ya Dominic ya. Sok-sokan kau Dominic. Aduh. Ya Mbak, aku kan tertarik sama Mbak. Aduh. Udahlah barangnya hancur. Terus ditolak pesendal. Udahlah bayar nyogok-nyogok pesendal pakai roti, tetep aja nggak ada yang mau. Kok berani-beraninya kok godain muslimah? Udahlah, kau pesendal aja kok nggak laku. Barang kau hancur Dominic, hancur. Hancur kena bom Palestina. Dominic, misalkan nih aku perjaka, Kak Natali ini masih belum punya suami. Aku aja nggak berani deketin dia kok. Sadar diri. Lah kamu coba spill coba fotonya. Kayak mana sih kamu? Iya, seandainya Kakak Natalia kan masih perawan ya, masih gadis ya. Jadi udah bersuami kok sekarang. Nggak boleh digoda-goda, dosa kamu. Iya, sekarang nggak boleh lah. Mau kenal. Tadi kamu goda. Tadi kamu goda-goda dia. Kan kita bergurau gitu, nggak mungkin betul lah. Iya iyalah, kok kawinin lah perempuan sendal. Udah dibilangin bayarnya murah banget kakak, murah banget, cuma pakai roti. Jangan. Makanya banyak Dominic, saya pengen tanya nih, kamu misalkan menikah dengan perempuan yang baik-baik, dengan pergi ke pesundal, kamu pilih mana? Ya jelas pilih perempuan yang baik-baik lah. Kenapa kamu gak nikah? Iya, belum dapat jodohnya. Aku nunggu karena kamu keseringan ke pesundal. Ya nggak boleh, itu namanya perzinaan. Loh, kau disuruh Tuhanmu ini loh, Tuhanmu berbicara kok. Ketika Tuhan berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sendal dan peranakanlah anak-anak sendal, karena negeri ini bersendal hebat membelakangi Tuhan. Disuruh loh. Lagian nggak bakal dihukum loh kau kawin sama sendal. Nggak usah kok repot-repot kalau soal mau nikah dengan perempuan baik-baik. Nggak ada larangan kok di Kristen kok. Malah disuruh ini loh, Tuhan sendiri nih loh. Malah disuruh, tenang aja, jangan kau takut kau main dengan pesendal. Nggak akan dihukum nih, Hosea 4:14. main apa dulu Mbak? Main apa dulu? Ya main yang barang kau udah hancur tadi tuh loh, kok kau lupa nih ya. Hosea 4:14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersendal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sendal dan mempersembahkan korban-korban bersama dengan perempuan sendal-sendal bakti. Oh, ada sendal bakti. Gue kirain cuma kerja bakti, ternyata ada sendal-sendal bakti. Dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Sendal-sendal bakti, berarti nggak usah dibayar pakai roti ya kalau bakti gini ya. Gotong royong berarti. Gotong royong Dominic, kalau melakukan perintah Tuhan itu dapat apa, Dominic? Itu kitab nomor berapa ya? Enggak, coba. saya tanya. Kalau melakukan perintah Tuhan itu dapat apa? Balasannya apa? Sudah di kanon kah? Tidak, belum tuh kitab. Ya saya tanya, kalau melakukan perintah Tuhan itu kamu dapatnya apa? Melakukan perintah Tuhan? Ya. Iya, dapatannya itu pahala gitu. Pahala. Nah, kamu kenapa nggak mau melakukan ini perintah Tuhan juga loh? Mengawini perempuan sundal? Kan itu. Kenapa kamu nggak mau? Itu perintah loh. Kamu dapat pahala. Kenapa nggak mau? Itu bukan pahala. Ngapain noten pahala? Nggak dihukum. Oh iya, nggak dihukum loh. Tidak mudah terjebak, Bang. Bibelnya tahun berapa? Ambil dari mana gitu. Tanya tahu Bibelnya tahun berapa? Kamu mau tahu ini? Kamu punya Bible nggak di situ? Coba dong tolong bacain. Kamu punya Bible nggak? Pegang Bible di situ. Cukup tunjuk tahunnya, abad 1 kah atau berapa? Abad 1 gimana sih? Mau dari abad berapapun ya sama aja. Ini Hosea 4:14 TB terjemahan baru.
Ini Rupanya terjemahan baru TB Hosea. Mau lihat yang mana? Mau lihat yang ini? Akhirnya terterbitan ya di masa lain. Mau lihat yang LAI ini juga? LAI yang ini. Alkitab boleh diciptakan oleh siapapun, namanya internet. Ngeles. Ya udah, aku liatin yang ini ya. Coba kau pegang ini. Kau punya Alkitab LAI nggak? Kau punya nggak Alkitab LAI? Saudaraku, makanya aku tidak tanggapan serius. Enggak, ini loh Bible LAI. Kamu punya nggak? Ini kayak gini nih. Lembaga Alkitab Indonesia punya nggak? Punya. Saya itu tidak serius. Punya nggak? Punya nggak? Coba dibuka. Dominik. Coba buka Hosea 4:14. Coba buka nih Lembaga Alkitab Indonesia. Bukain dari sini ya. Narasi kamu tentang seks, makanya aku Enggak, memang itu tertulis. Mau kamu cari di percetakan tahun berapapun ada itu. Kamu aja nggak pernah baca itu. Iya. Nggak mungkin itu di Bible, nggak mungkin, nggak mungkin. Ada pembelanya ternyata Ukti. Ini hajar aja sekalian Ukti. Ukti. Itu di Bible. Mana mungkin Bible ngomong gitu? Ini minta dihajar juga Pak Dokter. Bentar, Bohong. Kamu ini senang sekali. Natalia bohong, Erwin bohong. Makanya aku melayani. Mungkin Bible gitu, nggak mungkin. Saudara terjebak dengan ayat itu. Enggak, Dominik, jangan mau percaya. Itu bukan dari Bible. Pasti itu editan. Editan LAI. Jangan-jangan ini kita palsu ini, jangan-jangan. Saya percaya tahunnya tahunnya yang kita tanya. Iya, kamu punya Bible nggak? Kamu punya Bible nggak? Punya Bible nggak? Coba buka. Tentang seks, landasmu. Dominik. Karena kamu seorang perempuan. Nih, Ada narasi Anda. Buka Ini, yang berapa itu? Berbahagialah orang yang mengimani apa yang tidak dia lihat. Berbahagialah. Jadi kalau mau bisa mengimani apa yang tidak dia lihat, maka boleh juga mengingkari apa yang dilihat. Gak usah percaya, Dominik. Nih. Percaya. Nih. Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta 2003 loh. Zaman now loh ini, zaman now. Baru kitab kemarin kau percaya. Alasan. Alah, muka gila. Diam kau. Itu ya, Diam kau Dominik. Natalia, Diam kau. kau Diam kau. Barang kau tuh udah hancur. Kau diam gak dulu. Nih ya, nih. Wih, jelas gak kecil banget sih ya. Bentar. Nah, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu walaupun mereka berzina atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersendal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sendal. Aduh, kok sama ya? Dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sendal-sendal bakti. Dan kok sama ya? tidak Bukan berpengertian Bible, akan pasti bukan runtuh. Sendal-sendal bakti sama loh ini. Sama loh ini Hosea nih. Masa Hosea. bersendal dianggap kebaktian? Allah. Bukan Emang kebaktian. gereja. Sendal bakti dianggap rame-rame sendal bakti gotong royong. Pak Dokter kayaknya ini nggak pernah belajar ini. Pak Lembaga Dokter nggak pernah Alkitab belajar Indonesia. nih. Enggak, saya enggak percaya, enggak mungkin itu Bible. Masa kitab suci gitu, itu enggak mungkin Bible, itu kitab apa aja yang lain mungkin, tapi bukan Bible lah. Apa ini Dominik? Apa ini? ini Pak Dokter, ini betul kata Pak Dokter, tidak mungkin itu Bible. Ini panduan untuk pengantin. Oh, pengantin. Tutorial terlalu mulia lah pengantin. Pengantin terlalu mulia. Kalau pengantin Dan itu kan dia memasuki menikah. komplek P. Ini nggak usah pengantin, ini langsung kawin mak kawin lo, langsung lo, sendal lo, langsung Coba dulu. Remuk redam. Makin hancur deh. Dominik makin hancur ini. Gimana nih Pak Dokter? Dominik nih hancur loh ini Pak Dokter. Aduh, kalau ini memang betul-betul Bible, saya sedih betul saya. Oh, berarti alasan Dominik nggak jadi masuk Islam tadi, dia itu sayang ninggalkan yang ini kayaknya itu, Pak Dokter. Sayang ninggalin yang ini kayaknya. Toko sepatunya, toko sepatu, sendal-sendal ini.
Iya, gara-gara sendal-sendal ini. Ya Allah, kok bisa gitu ya di kitab suci ya? Ya kan cerita mau masuk Islam nggak jadi. Dia mungkin mikirnya gini, kalau di Bible kan nggak dilarang, tapi kalau masuk Islam nanti mau begini dilarang, mau begitu dilarang, melihat pesandal dilarang. Nah kalau di Bible nggak ada larangan, gitu mungkin itu. Jangankan lihat, kawin langsung mak kawin, mak kawin. Sampai Dominik hancur pun nekat dia pengen kawin aja sama pesendal ini. Aduh Dominik. Mampus sekarang dia, mampus. Aduh, saya nggak bisa bela lagi nih. Padahal saya dulu alma mater Metodis. Saya dulu tamatan Metodis, tapi saya nggak bisa bela lagi udah kitabnya kayak gini. Saya nggak sangka kitabnya kayak gini. Aduh. Aku bertanya aja deh sama Bang Kamal deh. Iya, apa ini? Aku kok dengar suara Oten Kiasan ya? Aku dengar suara Oten Kiasan. Ya, bagaimana sudah urusan selanjutnya kita dua ini? Diam kau Dominik, barang kau yang hancur tuh kau reparasi dulu aja lah. Kau Barang banyak tingkah. Itu Bang Masaha mau diskusi katanya, mau nanya-nanya sama Pak Dokter. Iya Bang Kamal, begini. Muhammad itu kan keturunan Ismail ya kan? Nah, Ismail itu kan anak dari istri kedua. Berarti Muslim ini wajib dong poligami. Karena kalau Abraham tidak poligami kan tidak akan ada Ismail, tidak akan ada Muhammad, tidak ada Al-Quran, tidak ada perintah sholat. Berarti Muslim wajib poligami. Gitu, Bang Kamal. Jadi pertanyaannya sederhana, ya kan? Apakah budaya yang berlaku di satu tempat atau di masa lalu layak diterapkan di masa kini dan masih bersesuaian? Itu aja logika yang sederhana, Masa. Ya, apakah punya istri banyak itu satu kewajiban atau satu kebolehan? Di dalam Islam itu kebolehan.